Selamat pagi anak-anak Miss. Kurang semangat. Sekali lagi selamat pagi anak-anak Miss. Oke, good job. Udah makan tadi di rumah? Pantesan udah ceria sekali ya. Udah semangat sekali kita memulai pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya nih semua tanya dulu. Siapa yang sedang sakit? Tidak ada ya. Siapa yang lagi sehat? Iya, semua sehat. Kenapa? Karena semuanya hadir kan? Ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Miss mau salah satu di antara kita membawa doa. Oke, coba Putri kita buat doanya sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, kita mulai berdoa semuanya. Bagaimana sikap dan posisi yang baik saat berdoa? Kita mulai. Mari kita bersatu di dalam doa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas segala-galanya mulai dari kami itu hingga saat ini. Ya Tuhan, kami melakukan pekerjaan kami, pembelajaran kami. Berkatilah Tuhan, semoga kami dapat memahami pelajaran pada hari ini dan dapat kami pahami di dalam pikiran kami. Juga Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami, semoga sehat, lancar rezeki, dan berkatilah guru yang mengajarkan pada hari ini. Inilah doa nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Oke, terima kasih Putri. Oke, tadi kita sudah berdoa, sudah menyerahkan diri kita pada Tuhan untuk satu hari ini. Segala pembelajaran kita semoga berjalan dengan lancar. Sekarang mau koreksi dulu apakah kita sudah rapi. Siapa yang belum rapi dikoreksi dulu, dicek dulu apa yang kurang rapi bajunya, pakaiannya. Sudah rapi semua anak-anak Miss? Good job. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Jadi apa yang kita belajar hari ini, Miss? Ya, tapi pembelajaran kita yaitu mengenal suku kata, membaca dari mengenal suku kata. Oke? Nah, yang dimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan mendengarkan atau membaca teks cerita, semuanya peserta didik Miss dapat menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian melalui latihan terbimbing, kita ini dapat mendengarkan, dapat membaca, nyaring suku kata. Dan yang terakhir adalah kita mampu mengidentifikasi peran tokoh dalam suatu cerita. Oke? Paham anak-anak Miss? Oke. Tapi sebelum kita mulai, Miss mau melakukan ice breaking dulu. Siapa yang mau kita ice breaking? Gas. Oke, semuanya setuju. Oke, Miss mau kita ice breakingnya, tapi caranya begini, setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu kita ice breakingnya menggunakan suku kata. Ketika Miss mau menyebutkan kata, contoh suku kata dari ta, kamu harus menjawab sambung dari kata ta, tapi gitu kan, atau tanam gitu kan. Oke, paham ya? Oke, kita mulai ice breakingnya. Setiap saya sebutkan dari kelompok itu langsung berdiri ya. Oke, kita mulai ice breakingnya menggunakan dari kelompok abang-abang yang di sana paling ujung ini. Oke, suku kata dari kelompok ini. Oke, kita mulai dari suku kata dari la. Lanjut. Lalu, oke. Tanam, langit, labu. Oke, good job.
Sari, oke. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Sekarang, Miss mau tanya, semuanya sudah merasa senang setelah ice breaking? Sudah! Tapi Miss mau tambah, kita mau bernyanyi dulu. Bernyanyinya adalah Indonesia Raya, dan tambah semangat kita ya. Oke, kita bernyanyi Indonesia Raya semuanya berdiri. Ya. Oke, kita mulai. Indonesia, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Miss mau kalian itu menyebutkan contoh dari tokoh-tokoh cerita yang kalian ketahui. Contohnya tokoh cerita yang paling terkenal kalian ketahui apa saja? Tentang apa? Kajian dan Warna. Lalu apa lagi? Kura-kura dan kelinci. Apa lagi? Ulat dan tikus. Lalu apa lagi? Banyak sekali kan contoh-contoh cerita. Nah, sekarang Miss mau kita itu mendengarkan. Tadi kan ada cerita, contoh-contoh cerita. Miss mau cerita sedikit tentang, ada cerita pendek tentang si kancil. Oke? Si kancil yang cerdik sedang berjalan di hutan. Ia bertemu dengan kura-kura yang lambat, menertawakan kura-kura karena dia berjalan sangat lambat. Yang mau menjadi pertanyaan Miss adalah, siapa saja tokoh dalam cerita yang Miss baca? Kancil dan kura-kura. Iya, kancil dan Kura-kura. Iya, benar sekali. Berarti paham kan tentang cerita kan? Paham. Nah, di sini Miss mau tanya, si kancil itu tokohnya yang bagaimana? Jadi, iya, sedangkan si kura-kura tokohnya sabar. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Kemudian Miss akan bagikan lembar tugas. Oke, kita akan kerja kelompok yang dimana kalian menjawab pertanyaan saya melalui kertas ini. Nanti saya akan bacakan sebuah cerita, kalian tulis dan jawab. Oke? Oke, kelompok ini Miss kasih satu ya, bersama ya. Oke, kelompok ini. Oke, bagikan ya. Tuliskanlah nama-nama tokoh yang ada pada cerita. Oke, yang kedua, di manakah latar tempat cerita tersebut? Oke, betul. Di manakah latar tempat tersebut? Oke, ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke, Miss mau satu per kelompok sebagai perwakilan. Dari kelompok ini Putri, dari kelompok sana Gibbon, dan dari kelompok ini Andrea. Oke, silakan maju. Oke. Oke, ya coba nomor 1 Putri, nomor 2 Andrea, nomor 3 Gibbon. Nomor 1. Siapa saja kan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah kancil dan buaya. Oke, benar? Benar. Lanjut, Andrea. Nomor 2.
Di manakah letak tempat dalam cerita tersebut? Lokalnya di rumah seberang dan di surga. Oke, good job. Lanjut, Given. Nomor 3, bagaimana karakter dalam contoh tersebut? 1. Mancing, tokohnya seperti buaya, tokohnya udah. Oke, benar semua jawaban mereka? Oke, give a blast. Selamat duduk. Oke, terima kasih. Miss mau tanya dulu, apakah sudah jelas pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Miss mau satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Pembelajaran pada pagi ini sangat seru dan senang karena kita dapat mengerti suku kata dan kita dapat membaca cerita atau mendengarkan dan menyimak cerita dengan seksama agar dapat menjawab pertanyaan itu dengan tepat dan benar. Lalu kita bisa menulis kembali apa yang sudah diceritakan oleh guru kita. Sekian dari saya. Oke, give a blast. Oke, good job. Oke. Dari pembelajaran kita pada hari ini semua anak-anak bisa paham? Paham. Mengerti semuanya? Mengerti. Untuk itu nanti di papan tulis akan Miss buatkan tugas kita di rumah. Tolong dikerjakan agar minggu depan Miss bisa koreksinya bersama dengan kalian. Oke? Oke. Untuk itu siapa yang bisa untuk membuat doa penutup kita? Oke, si Carla, boleh. Oke, ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini akan ditutup dengan siap doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Amin. Oke, silakan duduk. Oke. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kalian praktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke. See you. Selamat pagi anak-anak Miss. Oke, kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak Miss. Oke, good job. Dari rumah tadi sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum sarapan? Oke, semuanya sudah sarapan dari rumah. Oke, Miss akan memulai pembelajaran, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan doa. Siapa mau buat doa? Oke, silakan kita mulai. Dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you. Silakan duduk. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Miss mau cek dulu kerapian kita. Coba dilihat dulu, apakah sudah rapi? Good job. Kalau begitu, Miss mau lihat dulu kehadiran kita ya. Oke? Argana, hadir. Oke, kalau begitu semuanya hadir ya hari ini. Kalau begitu kita lanjutkan. Untuk memulai pembelajaran kita, Miss akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi pelajaran PKN. Oke? Boleh semuanya dilihat di fokus. Ada 3 hal yang perlu kita lihat.
kita pelajari apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah melalui pengamatan gambar atau video singkat, peserta didik dapat memberikan contoh hidup rumput di rumah dan tempat. Oke. Yang kedua, melalui diskusi dan simulasi, peserta didik mampu menunjukkan perilaku saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah dengan bertanggung jawab, bahkan pekerjaan yang ada di dalam sekolah. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dari kerja sama dan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Paham semua anak-anak, Miss? Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya seputar pembelajaran kita? Oke, saya pikir masih agak lemas semuanya ya. Oke, kita mau ice breaking dulu. Siapa yang setuju kita ice breaking? Oke, semuanya setuju ya. Kalau begitu, kalau setuju semuanya ice breaking, semua coba berdiri dulu. Oke, coba dulu berdiri semuanya. Kita buat ice breaking. Oke, buat ice breakingnya dulu. Kita buat ice breaking di sini. Contohnya kalau disuruh tepuk satu semuanya ya. Yes, gitu ya. Kalau tepuk dua, oke, gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3, kita mulai. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, konsentrasi, oke, tangan. Oke, masih kurang. Oke, bisa mulai satu lagi ya. Bisa mulai satu lagi tentang sekali lagi. Cinta keragaman. Oke, sekali lagi ya. Toleransi. Indonesia agamanya ada Islam, ada juga Buddha, ada Kristen, Protestan, Hindu juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Bersama cintai keragaman. Oke, sudah semakin semangat? Sudah. Kalau sudah semakin semangat kita mau menyanyi. Oke, menyanyi Indonesia Raya. Biar semakin semangat lagi ya. Kita nyanyi Indonesia Raya. Oke, semuanya mengikutinya. Kita mulai. Indonesia airku. Oke, silakan duduk. Oke, kita mulai. Sudah semakin semangat semuanya ya? Sudah semakin semangat semuanya kan? Oke, kalau gitu kita mulai pelajaran kita dulu. Oke, materi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bentar. Oke, materi pelajaran kita yaitu tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah. Jadi anak-anak tulis di rumah dan di sekolah dan dimanapun kita itu harus hidup rukun. Yaitu rukun itu indah
materi kita yang pertama adalah apa itu konsep hidup rukun di keluarga. Ya kan? Konsep rukun itu bagaimana? Hidup rukun itu apa? Ya kan? Hidup rukun itu adalah hidup saling menghargai, saling membantu dan bekerja sama dengan anggota keluarga agar terciptanya suasana yang nyaman dan harmonis. Oke, itulah hidup rukun. Berarti di sini adalah tentang bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan nyaman dan saling apa? Saling mencintai satu sama lain terhadap keluarga kita ataupun sesama kita. Di sekolah pun begitu. Bagaimana cara kita hidup rukun dengan teman kita setiap hari tanpa adanya berantem atau sakit hati. Bagaimana kalau di kelas ini ada yang berantem, maka rasa kita itu tidak nyaman kan di kelas ini kan? Nah, siapa yang pernah merasa tidak nyaman di kelas ini? Oke, adakah? Adakah yang merasa tidak nyaman? Semuanya nyaman? Iya, berarti apa? Kita itu hidupnya apa ya kan? Hidup rukun di sini kan? Itulah gunanya hidup rukun. Oke? Kemudian contoh aksi nyata saling membantu di dalam rumah. Apa aksi nyatanya kalau kita saling membantu di rumah ya kan? Yang pertama itu kita membersihkan rumah bersama, oke? Membantu ibu memasak, merapikan tempat tidur, mencuci piring dan menyiram tanaman. Adakah di antara anak-anak di sini yang tidak ada dilakukannya di rumah seperti ini? Contoh ini, siapa yang kira-kira tidak melakukannya? Ada? Siapa yang melakukannya di rumah? Wow, keren. Tepuk tangan dulu untuk kita. Anak-anak Miss itu rajin di rumah ya, mau membantu orang tua, membersihkan rumahnya, mencuci piring ataupun menyiram tanaman. Oke, kalau gitu lihat dulu di depan. Contoh, oke, contoh hidup rukun di rumah. Yang pertama tadi kan itu membersihkan rumah, kemudian membantu ibu memasak. Lihat gambarnya ya. Kemudian kita merapikan tempat tidur, mencuci piring setelah kita makan dan menyiram tanaman. Ya kan? Nah, yang pertama kalau kita bangun tidur jangan ada yang langsung main HP. Siapa di sini bangun tidur langsung main HP? Kamu? Waduh, mulai sekarang boleh diubah ya nak? Oke? Kamu juga nak? Oke, diubah ya. Kalau kita bangun tidur, yang pertama sekali adalah merapikan tempat tidur. Lalu apa? Mandi. Lepas itu apa? Makan. Oke? Kemudian perhatikan lagi selanjutnya. Apa manfaat hidup rukun? Oke, manfaatnya itu ada 5, ada 4 visual. Coba dulu semua yang membaca. Yang pertama, apa manfaatnya? Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, Hubungan dalam keluarga menjadi harmonis dan bahagia. yang ketiga, Rumah menjadi bersih, nyaman, dan menyenangkan. yang terakhir. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap keluarga. Oke, good job. Oke, iya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan manfaat dari hidup rukun. Yang pertama tadi pekerjaan kita lebih ringan, sama seperti di kelas ini ada namanya piket kelas kan, membersihkan kelas itu setelah pulang sekolah bersama-sama kan. Tidak dibiarkan kelasnya berantakan kan. Lalu yang kedua, hubungan dalam keluarga menjadi harmonis dan bahagia. Tidak ada yang namanya berantem-berantem di sekolah, di rumah kan. Begitu pula di sekolah ini, kamu itu apa? Nyaman kan? Nyaman kalau kita itu saling akrab, saling berteman dengan baik tanpa ada yang namanya menjatuhkan temannya atau membuat
keributan di kelas ini kan. Nah, kalau kita sudah damai-damai saja, rasanya akan menjadi lebih nyaman. Lalu rumah menjadi bersih, nyaman dan menyenangkan. Kelas kita ini kalau jauh tadi ini, apakah kita menyenangkan? Di dalam ini? Iya kan tidak. Kalau udah jorok pasti kita merasakan bau. Kita pun malas kan belajar, malas sekolah, kan? Dan yang terakhir menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian. Contoh di sini, kalau lantai kita ini jorok, jangan gak bosku hari ini, gak piket kita hari ini, gak aku kok, gitu ya. Jangan seperti itu ya. Tapi kalau lantai kita ini kotor, mau siapapun yang melihatnya, bersihkanlah. Karena apa? Ini adalah rumah kita. Jadi kalau rumah kita jorok, kita juga nanti yang akan bau kan? Oke, inilah profil pelajaran Pancasila yang kita kita tanamkan di dalam diri kita itu. Beriman, gotong royong, mandiri dan menalar kritis. Oke, kegiatan pembelajaran kita ini, Miss, ada yang mau bertanya seputar dengan kegiatan kita hari ini? Ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya tentang pelajarannya? Oke. Semuanya paham? Kalau paham, Miss mau kasih tugas kelompok. Nanti Miss bagikan, kamu kerjakan. Oke? Nanti yang maju akan saya pilih satu kelompoknya ya. Oke? Tugas kelompoknya saya buat ada di depan layar kita. Tuliskan 3 contoh perilaku hidup rukun, nanti akan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, mulai dikerjakan. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke, silakan dikerjakan. Coba silakan dikerjakan. Kalau begitu yang sudah selesai di sini aja. Coba 3 kelompok ini aja perwakilan. Silakan maju. Ya. Ada teman-temannya. Kelompok depan belum siap. Kalau begitu 2 kelompok ini saja menjadi perwakilan. Coba kelompok Gabriel menjelaskan jawabannya. Yang nomor A, tuliskan 3 contoh perilaku hidup rukun yang dapat dilakukan di rumah. Jawaban: 1. Tidak berkerumun. 2. Membantu ibu membersihkan di rumah. Dan 3. Merapikan tempat tidur setiap pagi. 2. Tuliskan 2 contoh pemanfaatan hidup rukun di rumah. Nomor 1. Jawaban: 1. Mempercepat pekerjaan. 2. Menjadi nyaman. Good job. Coba. Ganda. Lanjut Ganda. A. Tuliskan 3 contoh perilaku hidup rukun yang dapat kamu lakukan di rumah. 1. Mencuci piring. 2. Membersihkan rumah. 3. menyiram rumah. B. Jelaskan 2 manfaat hidup rukun di rumah. 1. Menjadi lebih nyaman dan tenang. 2. Membangun rasa persaudaraan. Good job. Kalian
poin akhir ini. Apakah ada yang jelas? Ada yang mau ditanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, tugas kita nanti akan saya kirimkan di grup WhatsApp kita masing-masing. Miss kirimkan, kalian kerjakan, dan minggu depan harus sudah dikumpulkan dan harus sudah selesai. Oke ya? Oke, dari semua pembelajaran kita, siapa yang bisa menjelaskan apa kesimpulan dari pelajaran kita? Oke, Gabriel lagi. Silakan maju, Gabriel. Oke, biar teman-teman semuanya paham, coba dijelaskan dulu, Gabriel. Apa yang kamu ketahui? Pelajaran kita, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hidup rukun. Hidup rukun adalah suatu perbuatan baik yang membuat kita menjadi nyaman, aman, dan damai yang dapat kita lakukan di mana-mana. Oke, good job. Tepuk tangan dulu, Pak Gabriel. Thank you, Gabriel. Iya, setelah pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hidup rukun. Oleh karena itu, anak-anak Miss haruslah hidup rukun dimanapun kamu berada. Jangan menjadi pembuat tidak baik atau yang membohongan. Oke, jadi dimanapun kita berada itu rasanya membawa kedamaian. Jadi orang yang ada di samping kita merasa nyaman. Oke, demikian pembelajaran kita. Untuk menutup pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau doa kita? Oke, silakan. Glory. Oke.